Halo semuanya, kembali lagi dalam video kali ini. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk membersihkan tabung filter besar seperti ini tanpa perlu membongkarnya. Kita hanya perlu membekuasnya, membilas dan mengembalikannya ke filter. Jadi di sini saya akan menunjukkan. Ya, kebetulan di sini air bakunya sudah menyala, dari kebetulan pakai PDAM, jadi air PDAM akan mengalir ke sini. Di sini saya akan mulai prosesnya ya. Yang pertama-tama kita melakukan backwash pada tuas yang ada di atas tabung ini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada tertulis filter, backwash dan rinse. Ya, pertama-tama caranya kita harus tekan seperti ini, lalu digeser ke arah backwash ya. Teman-teman bisa lihat ya, sekarang sudah berada di posisi backwash. Kemudian kita keluar, melihat air yang keluar pada pembuangannya. Kita lihat teman-teman, airnya seperti ini ya. Ini air yang keluar dari proses backwash pada tabung besar tersebut ya. Jadi di sini saya menggunakan media baskom agar gampang Anda melihat air proses air yang keluarnya ya, apakah sudah kotor atau masih bersih ya. Sudah tumpah dulu ya teman-teman, saudara. Nah, kita lihat ya, sambil menunggu ini ya, kita amati teman-teman bagaimana airnya. Oh, jadi air yang keluar ini sama ada tetap ya, kita lihat oh, ternyata airnya masih bersih ya teman-teman. Ya, kita coba lagi ya, kita lihat. Ternyata airnya masih bersih ya. Oh, kita bisa lihat di sini, ini saudara-saudara, airnya sudah mulai kotor ya. Artinya proses backwash pada tabung tersebut ya, sudah ini air dari dalam tabung sudah memproses ini pasir silikanya untuk ini melakukan proses pembersihan, pencucian di dalamnya. Kita lihat di sini airnya sangat kotor ya, keruh. Ya, kita tumpah lagi. Ya saudara-saudara, kita lihat. Jadi proses seperti ini ya, tidak tergantung waktu ya. Jadi kita kapan kita harus pindah ke pembilasnya ya, pada saat airnya sudah mulai jernih. Jadi kita tunggu ya teman-teman sampai airnya betul-betul jernih. Teman-teman bisa lihat airnya sangat keruh sekali ya. Ini dari tabungnya isi pasir silika ya. Tujuannya dari tabung tersebut yaitu untuk menyaring partikel-partikel padat ya, seperti lumpur, tanah atau batu-batu kecil, untuk menjernihkan juga air yang untuk masuk ke ini tandon ya. Oh, kita lihat saudara, wah airnya kotor sekali. Jadi selama proses ini kita tunggu airnya sampai jernih. Setelah jernih kita kembali ke tabung ini tersebut untuk memutar tuasnya kembali ke rinse kan pada tabung tersebut menggunakan bahasa Inggris, artinya membilas ya. Jadi proses pencucian seperti ini dilakukan 2 kali ya teman-teman bagi kami ya. Jadi misalnya setelah
Setelah airnya bersih, kita bilas, kembali lagi ke backwash, baru kembali ke bilas. Setelah bilas ya baru kembali ke filter. Setelah kembali ke filter kan airnya langsung mengalir ke tandon. Oke ya, paham ya teman-teman. Oke. Jadi untuk mempersingkat waktu saya tidak akan menunggu akhirnya sampai jernih ya teman, karena mungkin ini agak lama, mungkin sekitar 10 menitan. Jadi untuk menghemat ini durasi video ya, kita langsung kembali ke dalam ya untuk menggeser tuasnya ke proses membilas. Ayo. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini saya langsung memutar tuasnya ke arah rinse alias membilas ya. Di sini bisa lihat membilas. Ya, kita kembali keluar, lihat proses airnya yang keluar ya seperti apa. Wah, kotor sekali saudara-saudara, kita lihat. Ya, karena ini kami bersihkan di sini ya, patokannya bukan tergantung ke waktu, tapi ini kami berpatokan ke air galon yang keluar. Kebetulan sudah sekitar 200 galon yang keluar ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat sendiri ini tabung besarnya sudah sangat kotor, ini airnya keruh ya. Jadi nanti kapan kita kembalikan tuas tersebut ke filter pada saat airnya ini sudah jernih ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja kembali ke dalam ini untuk memutar tuasnya kembali ke filter. Ayo. Lihat ini juga. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja putar tuasnya kembali ke ini awalnya filter untuk mengalirkan air masuk ke tandon orange yang ini ya. Soalnya kalau kita menunggu airnya sampai jernih itu butuh waktu lama ya teman, kira-kira 10 sampai 15 menitan ya. Karena durasi video yang sangat singkat ini ya, saya langsung aja ke poin-poin intinya. Oke. Ya, ini lihat teman-teman, saya akan kembalikan tuas ini kembali ke filter untuk mengalirkan air masuk ke tandon orange yang ini. Oke, bisa lihat. Jadi caranya ya ditekan ke bawah, kemudian diputar, digeser ke kiri ya filter. Ya, kita lihat air yang keluar di sana ya, apakah sudah tidak ada lagi? Ya pasti tidak ada karena sudah masuk ke tandon orange. Tapi untuk membuktikannya ya kita lihat ini saudara-saudara, air yang keluar dari pembuangan tabung tersebut sudah tidak ada karena saya sudah putar tuasnya ke arah filter. Jadi pada saat kita putar tuasnya ke arah filter, airnya langsung mengalir masuk ke tandon orange sebagai air baku. Oke, untuk pembuktiannya mari kita lihat ke dalam. Let's go. Jadi pada tuas ini kan saya sudah putar ke arah filter. Jadi ini mengalir ini kan kebetulan pada tempat kami ini ada 3 tabung tersebut, 3 tabung seperti ini. Di sebelah sini masih ada tabung 2 yang berisi tabung karbon, sedangkan ini pasir silika. Jadi prosesnya masuk dari air baku di luar, air PDAM masuk melewati filter ini, kemudian masuk ke tandon ini sebagai air baku. Kita lihat ya teman-teman, airnya mengalir ke sini. Teman-teman bisa lihat sangat deras kan airnya mengalir. Oke. Ya, itulah tadi teman-teman, saudara-saudara, bagaimana teknik untuk membersihkan tabung ini. Jadi tabung seperti ini tidak hanya untuk pada depot air ya, bisa juga pada rumahan atau industri ya, apapun itu untuk ini. Kan fungsi dari tabung ini adalah untuk ini, untuk membersihkan partikel-partikel padat seperti lumpur, pasir, tanah dari air baku kan. Yang untuk jadi kotoran-kotoran tersebut akan mengendap di dalam tabung ini karena di dalam isinya ini kan pasir silika ya, pasir. Kemudian untuk menjernihkan air, mensterilkan, untuk menaikkan pH ya, seperti itu ya teman-teman, informasi dan ilmu yang saya dapat ya.
Ya, kemudian setelah proses ini tadi kan di sebelah kita membersihkan tabung yang berisi pasir silika ya. Adapun di sini saudara-saudara ini tabung yang berisi karbon. Jadi dua tabung ini adalah isinya karbon. Tapi dalam video kali ini saya cukup sampai bersihkan saja yang tabung yang di sebelah tadi ya. Untuk next videonya saya akan menunjukkan bagaimana cara membersihkan tabung yang berisi karbon ini. Pada dasarnya sama saja sih, cuma palingnya ini air yang keluarnya beda karena isinya di dalam ini karbon berupa partikel padat hitam seperti batu kecil ya. Jadi air yang mungkin keluar ini agak hitam, bukan lagi keluar warna coklat. Ya oke, saudara-saudara, itulah tadi bagaimana tutorial untuk ini membersihkan tabung filter ini pada depot air minum ini. Ya, bagi teman-teman yang menyukai video ini atau bermanfaat untuk kalian ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, see you.